Nangun Satkerti Loke Bali. Bali Iragama Sikian. Pesikian Paiketan Kramo Istri Desa Adat MDA Bali atau Pakis Bali melakukan kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihan etika berbusana Bali, Pusung Tagel, Tongkuluk Lelunakan bagi kramo istri yang ada di sejebak Desa Adat Buleleng Kamis siang. Kegiatan yang bekerja sama dengan LKP Agung ini bertujuan melestarikan hasanah etika berbusana adat Bali yang belakangan ini kian terkikis. Keberadaan tata busana dan rias yang diwariskan oleh leluhur belakangan ini kian terkikis zaman dan sering terpengaruh oleh budaya luar. Pesikian Paiketan Kramo Istri Pakis Bali kini kembali membangkitkan tata cara berbusana dan tata rias sesuai dengan etika yang dimiliki masyarakat Bali dahulu. Keberadaan Pakis Bali sebagai suatu organisasi mitra pemerintah yang baru terbentuk dalam rangka mewujudkan program pembangunan, kedepannya akan lebih gencar turun ke masyarakat untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk pelestarian budaya Bali. Dengan menggandeng LKP Salon Agung, pelatihan tata busana dan tata rias direncanakan akan tur keliling Bali. Hal ini sangat penting khususnya bagi perempuan Bali, sehingga dalam mengikuti upacara keagamaan bisa berpenampilan cantik, sopan dan sesuai dengan etika pelestarian budaya yang dimiliki Bali. Diharapkan kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Sasana Budaya ini dapat diketok tularkan kepada masyarakat dari kecamatan hingga ke desa dan kelurahan. Indah alam Bali. Pakis Bali juga akan terus bersinergi dengan tim penggerak PKK untuk mensosialisasikan program-program Pemprov Bali yang tertuang dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali. Loka Bali Sematon Bali Sami ngiring sarang-sarang estiti bati jaga alam Bali manda suci lan harmonis pagedek pakenyang Nangun Satkerti Loke Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Dalam rangka Bulan Bung Karno ketiga, Pemprov Bali menggelar gerakan serentak penanaman pohon dan kebersihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pantai Tangtu, Biaung, Denpasar. Kehidupan Kramo dan Bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Penanaman pohon dan kebersihan dalam rangka Bulan Bung Karno yang ketiga serentak dilakukan di kabupaten kota di Bali. Acara ini berkaitan dengan kegiatan Bulan Bung Karno pada tanggal 21 Juni sebagai peringatan penting dan harus diisi dengan kegiatan positif. Salah satunya adalah kegiatan penanaman pohon untuk menghijaukan Pulau Bali. Kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Tangtu yang merupakan lahan kosong. Lahan kosong itu diisi dengan pohon agar lebih rindang dan bersih. Dengan demikian, kegiatan peringatan Bulan Bung Karno sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bermanfaat bagi alam. Kegiatan penanaman pohon ini melibatkan masyarakat Kesiman agar nantinya masyarakat ikut terlibat dalam merawat pohon yang telah ditanam. Acara hari ini berkaitan dengan kegiatan peringatan Bulan Bung Karno. Ya, tanggal 21 Juni kan hari penting dalam rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno, maka harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif.
Salah satunya adalah kegiatan penanaman pohon untuk menghijaukan Pulau Bali. Lahan ini juga adalah lahan yang kosong, maka kita isi dengan pohon supaya lebih rindang, supaya lebih bersih, supaya lebih sejuk, supaya iklim kita jadi semakin baik. Dengan demikian maka kegiatan peringatan Bulan Bung Karno ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi alam, ya kan? Kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin bermanfaat bagi kita, bagi manusia, tapi kalau penanaman pohon itu sekaligus bermanfaat bagi manusia dan bagi alam. Dan dalam penanaman pohon ini kita melibatkan masyarakat Siman di sini supaya mereka yang nanti merawat tanamannya. Tadi sudah saya bilang setiap saat dicek kalau ada pohon yang mati dilaporkan supaya bisa diganti sehingga benar-benar pohon ini hidup gitu ya. Terdapat beberapa jenis pohon yang ditanam dalam kesempatan ini dan salah satunya adalah pohon sukun. Pohon sukun dipilih karena merupakan pohon langka. Pohon sukun memiliki fungsi yang penting dan memiliki kaitan yang erat dengan Bung Karno. Bung Karno saat diasingkan di ND duduk di bawah pohon sukun dan mendapat banyak inspirasi. Dengan demikian pohon sukun tidak hanya memiliki nilai ekologis, namun juga memiliki nilai sejarah. Ini kan tidak semuanya pohon sukun yang ditanam. Bung Karno pada waktu diasingkan di ND, beliau duduk di bawah pohon, lalu di bawah pohon sukun, lalu di situ beliau banyak inspirasinya. Maka dari itu karena ini penanaman pohon dalam rangka kegiatan Bulan Bung Karno, kita coba buat ada kaitannya dengan itu ya, sehingga penanaman pohon ini punya nilai ekologis, punya nilai hidrologis, tapi juga punya nilai sejarahnya kan gitu kan. Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Denpasar dan Wakil Wali Kota Denpasar. Kegiatan ini nantinya diharapkan akan menjadi suatu budaya dan kebiasaan masyarakat Bali dalam menjaga lingkungan. Iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumugi serta tengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Semeton Bali. Berkenaan dengan perkembangan kasus baru COVID-19 yang mengalami peningkatan, Gubernur Bali Wayne Koster mengambil langkah cepat dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Kapolda Bali dan Rem 163 Wirasatya dan Wali Kota Bupati Sebali tanggal 23 Juni 2021. Rapat membahas peningkatan penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi massal. Semeton Bali Sami ngiring sarang-sarang asti tibati. Hasil dari rapat koordinasi tersebut yaitu memberlakukan beberapa kebijakan untuk meningkatkan penanganan COVID-19. Di antaranya terus memperketat prokes COVID-19 di desa, kelurahan, desa adat, pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, wilayah destinasi pariwisata, hotel, travel, dan restoran, serta melakukan pemeriksaan rapid test antigen secara acak di sejumlah lokasi tempat aktivitas masyarakat, meningkatkan tracing, testing, dan treatment. Pengetatan persyaratan bagi pelaku perjalanan dalam negeri melalui transportasi udara, darat, dan laut menuju ke Bali juga diberlakukan, di mana penumpang pesawat udara dan pelabuhan penyeberangan menuju Bali agar dipastikan memakai surat keterangan negatif rapid test antigen dan swab berbasis PCR dengan QR Code tidak palsu, memperketat pengawasan penumpang oleh KKP, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP didukung oleh TNI Polri, memperketat pengawasan penumpang oleh petugas maskapai, meningkatkan operasi justisi oleh Satpol PP, dibantu oleh TNI Polri dan Imigrasi, melakukan inspeksi mendadak oleh Satgas COVID-19, melakukan sampling acak, menyiapkan tempat karantina secara terpusat di provinsi dan kabupaten kota. Gubernur Koster juga telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali bekerja sama dengan Rumah Sakit Sanglah dan Universitas Udayana agar melakukan penelitian terhadap kasus baru guna mengetahui apakah kasus baru COVID-19 merupakan varian jenis baru COVID-19 seperti yang terjadi di India dan Afrika Selatan, serta melakukan penelusuran terhadap orang-orang yang berpotensi tertular. Jaga alam Bali, mandor suci, alam harmonis
Namun Sakti Lokor Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia. Sehubungan dengan meningkatnya kasus baru COVID-19 di luar Bali yang merupakan varian baru dan banyak menyerang anak usia di bawah 18 tahun, Gubernur Koster menghimbau, mengingatkan, menegaskan, dan mengajak seluruh masyarakat agar mentaati pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis desa kelurahan dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Tetap tertib dan disiplin menerapkan pola hidup sehat dan bebas COVID-19 dengan 6M. Sedangkan kepada wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah dan desa adat se-Bali, serta seluruh komponen masyarakat agar terus bekerja keras tanpa lelah melakukan upaya serius dengan mengambil langkah secara bersama bergotong royong untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebab dengan pencapaian penanganan COVID-19 yang baik, maka rencana membuka wisatawan mancanegara pada akhir bulan Juli 2021 akan disetujui oleh pemerintah pusat, sehingga dapat dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat Bali. Bali, iragama sikian dan sarang lestari yang indah alam Bali. Dumogi serta tengemolihan kerahayuan sami sekalenis kalen. Namun Sakti Lokor Bali ni kewantah visi Kramo Bali mangken elingan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Bali berkolaborasi dengan Plaza Renon melaksanakan dialog khusus dan pameran berbagai jenis produk kerajinan produksi lokal asli Bali. Kedua agenda tersebut dikemas dalam kegiatan yang bertemakan IKM Bali Bangkit Goes to Mall. Ni kewantah visi Kramo Bali mangken elingan. Plaza Renon di masa pandemi COVID-19 turut berkontribusi menjaga stabilitas perekonomian dengan tetap mengutamakan kesehatan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kolaborasi dengan Dekranasda Provinsi Bali dalam bentuk pameran berbagai jenis produk kerajinan produksi lokal asli Bali yang dikemas dalam bentuk pameran bertemakan IKM Bali Bangkit Goes to Mall. Dengan demikian diharapkan kerjasama dan saling mendukung bisa terbentuk dalam rangka pengembangan potensi ekonomi kreatif dan tata kelola ekosistem ekonomi untuk mewujudkan kemandirian bagi tiap para pelaku usaha di Bali. Untuk memotivasi para pelaku industri kreatif lokal agar memproduksi karya-karya berkualitas, meningkatkan brand awareness terhadap eksistensi IKM UMKM dan memahami strategi inovasi dalam mengembangkan bisnis di era digital, serta mampu bersaing di masa pandemi, sekaligus mendapatkan stimulus modal usaha. Dialog khusus digelar dengan narasumber Nyonya Putri Swastini Koster selaku Ketua Dekranasda Bali, Inyoman Sudarma selaku Direktur Utama BPD Bali, Made Bayu Adisastra selaku CEO Plaza Renon, dan Niwayan Sri Aryani selaku CEO balimall.id. Nyonya Putri Swastini Koster mengatakan di tengah masa pandemi COVID-19 yang melanda, pemerintah mengajak pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan membekali diri dengan ilmu bisnis dan masuk ke era digital. Karena saat pariwisata dibuka, semua usaha sudah siap dan tinggal berjalan. Makanya Ibu selalu berada di tengah-tengah IKM UMKM yang sedang jeda, yang sedang diam sejenak, sambil Ibu mencubit mengingatkan, yuk tingkatkan kualitas diri sekarang, tingkatkan kualitas produk sekarang, kemudian bekali diri dengan ilmu bisnis, masuk ke era digital, karena begitu pariwisata dibuka, kita sedang cool. Gitu. Makanya sekarang justru di era pandemi Ibu mengajak kita go to mall, gitu kan. Direktur Utama BPD Bali, Inyoman Sudarma mengatakan kegiatan ini sangat memberikan warna untuk UMKM. Semua diharapkan bangkit untuk bisa memulihkan ekonomi yang ada di Bali. Ini sangat memberikan warna untuk UMKM, bisa kita bangkit untuk bisa memulihkan ekonomi yang ada di Bali. Tentunya kita tunjukkan pada dunia luar, di tengah pandemi COVID-19, masyarakat Bali masih bisa berkreativitas,
dalam rangka ikut serta memulihkan IKM, UMKM yang ada di masing-masing daerah, tentunya dengan produk-produk yang beraneka ragam. Siu Plasernon Made Bayu Adisastra mengatakan, ada 14 pusat perbelanjaan di Denpasar dan Badung yang tergabung dalam organisasi bernama APBBI yang sudah siap memfasilitasi teman-teman UMKM. Di Bali, di pusat perbelanjaan ada organisasi yang namanya APBBI. Jadi ada 14 pusat perbelanjaan di Denpasar sama Badung yang sebenarnya kita sudah siap memfasilitasi teman-teman UMKM untuk berpameran, membuka standnya di pusat-pusat perbelanjaan tersebut, sehingga bisa memiliki market share yang lebih besar. Akhir acara diisi dengan fashion show hasil kerajinan UMKM Bali yang diperagakan tim penggerak PKK Provinsi Bali, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali dan Biro Umum dan Protokol Sekda Provinsi Bali. Acara ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sematon Bali Sami ngiring sarang-sarang ngasti tibati jaga alam Bali manda suci lan harmonis pagedek pakenyang nangun satkerti loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan Kramo dan Bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga nangun satkerti loka Bali, pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru.